Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di hari yang baru ini. Kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur buat hari berkat-Mu yang kami boleh terima lagi di hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi mohon Tuhan buka hati pikiran kami dan terangi sehingga kami mengerti untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Roma 8 ayat 28. Ini tema atau ayat yang sudah terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah jangan berkata ini sudah nasib saya, atau jangan berkata ini nasibku. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar ya perkataan seperti itu. Ya, ini kan sudah nasib saya, atau ungkapan ya namanya saja nasib sudah begini. Ya, mau bilang apa ya? Atau juga ada pernyataan-pernyataan yang sejenis yang berkata hidup itu tidak perlu neko-neko gitu ya. Hidup saja, mengalir saja, mengikuti arus saja ya. Atau ada juga yang berkata ya hidup ini hanya sekali. Karena itu puas-puaskanlah. Dan tentu masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang lain. Nah, tentu secara sepintas kalimat-kalimat itu ya bisa menghibur. Ya. Tetapi sesungguhnya lebih banyak menyesatkan, ya, bahkan menghancurkan hidup kita. Ya, seperti ungkapan, ya ini kan sudah nasib. Atau ya nasib saya ya sudah begini, mau buat apa, mau bilang apa. Nah, pertanyaannya, emangnya kita sudah tahu dan sudah pastikan bahwa dengan nasib kita sudah begitu, apakah itu sudah final, apakah itu sudah yang terakhir, apakah itu permanen dan sudah tidak ada lagi jalan yang lain? Tentu tidak. Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub 12 ayat 10. Artinya bahwa hidup ini ada Tuhan. Ya, kalau hidup ini kita ya tentu bisa begitu. Tapi kita bersyukur bahwa hidup ini ada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dan Dia yang dapat mengubah setiap kehidupan dan masa depan setiap kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dari yang sudah rusak, mampu dan sanggup Dia betulkan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, kemudian ungkapan, hei hidup itu tidak perlu neko-neko. Pokoknya ya mengalir saja. Hidup saja mengikuti arus. Ya. Nah, memang ini kesannya menenangkan kita, tetapi justru akan membuat masa depan kita tidak akan tenang. Mengapa? Karena kita tidak tahu ujung dan akhir dari kehidupan kita. Dan sesungguhnya ini menggambarkan bahwa kita itu sudah mati ya, sebelum waktunya kan, mati semangat, mati karya, mati langkah begitu ya. Dan memang hanya ikan matilah yang bisa dibawa arus, dan hanya ikan mati yang ikut arus gitu ya. Nah, karena itu jangan pakai filosofis ini. Karena Tuhan tidak menciptakan dan mendesain kita untuk ikut arus, mengalir. Tetapi Tuhan mendesain kita untuk terus berjuang, menghadapi semua tantangan bersama dengan Dia, bersama dengan Dia. Ini penting. Artinya, ya datang kepadanya, percaya kepadanya, bangkit dengan segenap kehidupan untuk membangun keintiman, ya, untuk selalu merasakan dan sungguh-sungguh akan diberikan segala petunjuknya, jalannya olehnya. Sebagaimana Mazmur 25 ayat 14, bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya atau kehendaknya, maksud-maksudnya akan diberitahukan kepada Dia. Artinya kalau kita dekat Tuhan, intim dengan Tuhan, percayalah hal-hal yang kita tidak tahu ke depan, hal-hal kita yang tidak mengerti ke depan, Tuhan beritahukan. Bahkan perkara-perkara kerajaan sorga Dia beri dan Dia percayakan kepada saudara, pada kita. Wah, itu luar biasa ya. Apalagi kalau kita memperhatikan ungkapan yang ketiga, bahwa hidup ini ya sekali. Karena itu puas-puaskanlah. Nah, sebenarnya ya ungkapan itu salah. Yang benarnya ya bukan hidup sekali, tapi mati itulah sekali. Ya, tetapi hidup itu apa? Berkali-kali. Karena itu apa? Pergunakanlah dan bertanggung jawablah dengan hidup ini. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Nah, kata Paulus apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ketika masih hidup, mari kita pakai dan pergunakan untuk hidup bagi Kristus. Dan kalaupun mati, itu waktunya. Dan kita harus pahami kematian itu adalah bukan sebuah ketakutan, tapi justru kemenangan, keuntungan, karena kita akan berjumpa dengan Dia. Ya, dan itulah yang harus kita pahami. Dan itu mari, jangan kita terkecoh dan terjebak dengan kata-kata ungkapan-ungkapan seperti itu, ya. Dan mari percayakan, ya, bahwa dirimu ada karena Tuhan menghendaki dirimu ada. Tanpa kehendak Tuhan, ya, tidak mungkin engkau ada. Dan kalau engkau ada, itu karena Dia sudah merancang bahwa hidupmu itu sungguh akan cemerlang ke depan. Firman Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa itu? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yaitu adalah rancangan yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Dan apabila engkau ada dalam masalah, pergumulan, kesusahan, dan tantangan, ingat, itu bukan nasibmu, tetapi itu adalah sebuah proses, sebuah ujian, serta pembentukan Tuhan atasmu. Ya, itu harus sadari. Supaya apa? Supaya engkau mencapai tujuannya, rancangan yang tadi, yakni damai sejahtera dan memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, ingat kata Ayub, dia diuji, dibentuk, diproses. Tapi di dalam ayat katakan 42 ayat 2, ya, Ayub 42 ayat 2 dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena itu jangan pernah berkancah ataupun jangan pernah bersandar kepada apa yang disebut dengan nasib. Karena nasib kita bukan ada pada kita, tapi ada pada Tuhan. Dan mari datang sama Tuhan, maka itulah yang akan menentukan kita untuk berkemenangan dalam segala hal. Jangan pernah putus asa, karena kita tahu, sebagaimana Roma 8:28, Dia turut bekerja, apapun, dalam segala sesuatu, suka, duka, sakit, sehat, manis, pahit dalam hidupmu, ada Tuhan. Dan tentu kalau Tuhan ada, ketika engkau menjadi miliknya, kepunyaannya, percayalah, Dia akan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kiranya Tuhan memeteraikan firman ini dan menolong kita untuk terus berjuang. Karena hidupmu bukan ditentukan oleh nasibmu, hidupmu ditentukan oleh Tuhan yang sudah menciptakan dan menyelamatkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan kami hendak menjalani sepanjang hari ini. Mohon Tuhan pimpin kami dengan pemahaman bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan karena denganmu, karena di tangan-Mu, maka kami sungguh-sungguh membawa dan menyerahkan hidup kami dipimpin oleh-Mu Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini kami menjadi anak-anak yang menghasilkan buah-buah yang memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.